Halo Fatih, saya Reza dan selamat datang kembali di channel VAR Capital Indonesia. Nah, gimana kabarnya hari ini, Buddy? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita mau melanjutkan nih pembahasan tentang rental management, gimana cara kita menyewakan properti kita agar benar-benar properti kita bisa berpotensi cuan, gitu ya. Jika kalian belum menonton video part 1 kita, kalian bisa klik link di description kita. Jadi kita ngebahas nih di video part 1 kita gimana caranya kita menyewakan properti kita biar cuan tapi tetap aman. Nah, di video kali ini kita akan lebih ngebahas tentang properti-properti yang berpotensi untuk disewakan jangka pendek atau short stay. Nah, ada berbagai macam jenis properti sih sebenarnya, mau itu landed house atau apartemen atau kos-kosan bahkan. Karena yang paling penting adalah properti ini memang layak untuk dijadikan inap harian. Pertama nih untuk badis yang memang punya properti nih di daerah pariwisata yang itu tidak digunakan, ini bisa berpotensi untuk kamu sewakan sebagai villa ataupun homestay. Karena banyak ya wisatawan-wisatawan yang juga membutuhkan inap harian khususnya yang bisa menampung satu keluarga atau bahkan lebih dari beberapa kepala keluarga. Nah, jika kamu kebetulan tinggal juga nih di rumah tersebut, tapi kamu punya kamar kosong nih, gitu. Nah, ini juga kamu bisa gunakan sebagai homestay karena pada prinsipnya homestay itu memang jenis penginapan yang dimana penginap tinggal bareng dengan si pemilik rumah. Nah, biasanya target-target market untuk homestay ini traveler-traveler yang mungkin punya budget minimalis ataupun backpacker nih. Apa sebenarnya untuk di tempat-tempat wisata ini udah sangat umum ya konsep homestay ini diterapkan. Dan juga khususnya jika kamu punya apartemen yang dimana kamu tidak huni juga. Nah, ini juga bisa kamu sewakan. Sebenarnya nggak banyak hal yang perlu kita lakukan untuk menyewakan properti kita, asalkan sebenarnya memang properti kita sudah ready. Kita cukup menggunakan beberapa third parties yang dimana sebenarnya menggunakan third parties itu juga ada strateginya. Jadi di video ini kita akan ngebahas nih gimana sih strategi-strategi kita atau gimana cara kita menggunakan third parties supaya properti yang kita sewakan benar-benar bisa cuan untuk kita. Oke, sekarang mari kita bahas beberapa third parties yang memang bisa kita gunakan untuk menyewakan properti kita. Nah, di sini aku mau kenalin nih, ada dua konsep third parties yang mungkin ini sangat umum nih. Ada yang namanya OTA dan VHO, di mana kepanjangan OTA adalah Online Travel Agent dan VHO adalah Virtual Hotel Operator atau Virtual Property Operator. Untuk OTA ini sendiri, ini merupakan sebuah platform digital yang memasarkan hunian harian, contohnya nih seperti Traveloka, Booking.com, Agoda, Tiket.com, dan lain sebagainya. Tapi namun, di OTA ini sendiri itu hanya sebagai wadah tempat kita memasarkan. Tetap segala manajemen terkait properti kita itu kita sendiri yang manage. Jadi misalnya ketika kamu mendapatkan bookingan untuk properti kamu, nah, nge-hosting si tamunya itu dari kita sendiri. Lain halnya dengan operator. Nah, kalau operator, ini segalanya sudah dibantu dengan mereka. Ketika memang bookingan itu ada, operator inilah yang akan nanti men-settlekan tamu tersebut untuk stay di properti kita. Ada banyak sebenarnya brand-brand operator yang memang kita bisa gunakan ya. Khususnya kalau misalnya kita punya apartemen, kita bisa gunakan seperti Travelio. Bahkan kita juga bisa join nih untuk ke Red Doors, OYO, atau operator lainnya. Tapi sebenarnya banyak nih operator-operator lokal yang memang kita bisa informasikan untuk badis. Nah, terus selanjutnya gimana? Better mana nih kita masukkan OTA aja atau kita serahkan ke operator? Nah, sebenarnya ini tergantung juga inventory yang badis miliki. Kalau misalnya memang badis hanya memiliki satu unit, better badis manage sendiri aja sih. Karena apa? Karena biasanya para operator ini mereka punya standar minimal inventory yang mau mereka manage. Biasanya kalau misalnya seperti Oyo ataupun Red Doors, itu inventory minimal yang kita miliki untuk kita serahkan ke mereka itu sekitar 10-15 kamar. Atau ada nih beberapa loker operator juga yang mau menerima untuk per satu unit seperti Travelio. Nah, mereka juga menerima per satu unit untuk mereka manage. Nah, terus bedanya apa nih kalau misalnya kita publish sendiri di OTA atau kita serahkan ke operator? Sebenarnya perbedaannya udah banyak. Kalau misalnya kita publish sendiri di OTA, ya otomatis
nge-hosting games tadi itu adalah tugas kita. Nah, kalau misalnya kita serahkan ke operator, mulai dari booking masuk sampai dengan tamu datang itu dikerjakan oleh operator. Nah, mungkin perbedaan yang cukup menjadi considernya adalah sharing benefitnya. Nah, kalau untuk ke OTA biasanya sharing benefit ini berupa sharing commission yang rate-nya ini besarannya mulai dari 18% sampai 25%. Nah, kalau misalnya kita serahkan ke operator, ini lebih tinggi pasnya. Bisa dari 40 sampai 60%. Nah, jadi sebenarnya tergantung kita nih deal-dealan sama pihak operatornya. Karena ada beberapa operator yang memang dia sudah punya template regulasi. Jadi memang kita harus mengikuti konsep mereka. Tapi ada juga operator-operator yang sangat masih memungkinkan untuk kita melakukan deal-deal personal. Nah, terkhusus untuk kamu yang memang dominan lebih mau mempublish sendiri properti kamu di OTA, kamu harus consider juga ya, yang ada terpublish di OTA itu bukan hanya properti kamu. Artinya listingan dari OTA itu cukup banyak di dalam satu daerah. Nah, salah satu caranya untuk ketika kamu mau mempublish unit kamu di OTA, kamu tidak mungkin hanya menggunakan satu OTA aja. Misalnya nih, kamu punya satu unit apartemen. Tidak mungkin kamu hanya pasarkan di Traveloka saja karena sangat terbatas. Kamu membuat properti kamu marketnya sangat terbatas. Kalau bisa, kamu bisa publish unit kamu di berbagai macam OTA. Nah, sekarang ada yang namanya itu channel manager yang bisa kamu gunakan. Channel manager ini semacam software yang menjadi one gate system untuk semua OTA. Nah, jika kamu masukkan nih properti kamu di dalam channel manager itu, kamu bisa mengkoneksikan properti kamu ke banyak OTA tanpa kamu tidak harus pusing lagi nih. Karena kamu hanya punya satu inventory. Kenapa kita consider menggunakan channel manager? Karena prinsipnya untuk OTA begini. Kalau kamu punya satu unit, misalnya nih kamu pasang di 3 OTA, let's say kita bilang Traveloka, Booking.com sama Agoda. Kamu pasang di ketiga ini, kemudian tiba-tiba ada nih masuk bookingan dari Traveloka. Yang otomatis sebenarnya inventory kamu sudah habis dong, karena kamu cuma punya satu unit. Tapi karena kamu lupa nih menutup di kedua channel ini, tiba-tiba masuk kembali nih bookingan dari Booking.com. Otomatis terjadi double booking yang di situ sebenarnya merepotkan kita. Jadi makanya kenapa kita consider ketika kamu punya inventory yang minimalis, bagusan kamu menggunakan channel manager. Karena apa? Karena semua sistemnya sudah terotomatis. Jadi ketika kamu misalnya masukkan properti kamu ke dalam channel manager, kamu bisa melive-kan atau mempublish properti kamu di banyak OTA tanpa harus takut lagi adanya double booking. Karena ketika ada booking yang masuk dari satu channel, channel yang lainnya akan tertutup. Jadi secara otomatis. Nah, juga hal lain yang perlu kamu consider ketika kamu mau berkompetisi dengan properti-properti lain yang ada di listingan OTA. Di mana lebih baik gunakanlah foto yang sangat proper dan menarik. First impression orang untuk memutuskan dia mau nginap atau tidak. Yang paling penting adalah dari looks atau dari foto. Ya kalau perlu kamu bisa sewa fotografer profesional. Toh juga ini kan sekali untuk waktu yang lama kan. Yang dimana hasil foto-fotonya juga bisa kamu gunakan untuk jangka panjang. Dan kalau kamu tidak mau consider untuk menyewa fotografer profesional, kamu bisa take foto properti kamu sendiri. Yang penting kamera yang kamu gunakan juga cukup proper, yang dimana hasil foto-foto yang kamu upload nanti tidak ada buram atau blur. Dan kemudian foto-foto yang kamu ambil itu memiliki angle-angle yang bagus sehingga membuat orang tertarik. Dan juga selain foto, nanti kamu bisa mencantumkan deskripsi tentang fasilitas yang ada di dalam properti kamu. Karena apa? Karena sebenarnya juga fasilitas-fasilitas yang memang di dalam suatu properti itu mempengaruhi juga harganya. Misalnya nih, antara properti A dan properti B di lokasi yang sama, yang sebenarnya range harganya harusnya sama. Tapi misalnya di properti A dia punya kulkas atau dia punya minibar, tapi di properti B tidak ada. Nah sebenarnya sah-sah saja properti A ini lebih dimahalkan, misalnya sekitar 20.000 atau 30.000 dari properti B, karena memang mencakup fasilitas yang berbeda. Kamu juga patut consider terkait menentukan harga. Lakukanlah riset harga dan juga riset terkait properti-properti yang menurut kamu sejenis dengan properti kamu. Nah, terkadang hal yang lucunya nih, kamu harus siap mental juga nih. Ketika melihat listing harga di platform tersebut, terkadang memasang harga yang gak karuan. Artinya sangat-sangat murah, yang dampaknya mereka merusak harga pasar. Tapi tenang, game kita di sini bukan perkara siapa paling murah.
Kita bisa membuat standar harga kita sendiri sesuai dengan yang kita mau, tapi memang harus linear dengan fasilitas yang kita berikan di properti kita. Jadi kamu riset, bukan hanya melihat patokan harganya saja, kamu lihat juga nih fasilitas yang ada di dalamnya. Kemudian coba gunakan nama yang cukup menarik di properti kamu. Selain nama menarik, jika kamu memang mau tampil lebih beda nih, cobalah desain properti kamu itu memiliki desain-desain interior yang berkonsep atau yang unik. Sebenarnya banyak hal-hal lain yang kita bisa lakukan untuk membuat properti kita kebanjiran bookingan ya. Artinya properti kamu dapat mencetak cuan segar buat kamu. Nah, untuk detail lainnya mungkin kita tidak bisa sampaikan di video ini, tapi tenang, semuanya ada di Digital Course Spark Capital. Di mana di dalam digital course itu banyak ilmu-ilmu tentang properti lainnya, bukan hanya tentang sewa menyewa properti, tapi banyak trik-trik investasi properti juga yang bisa memang membuat kamu juga lebih cuan. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini dan terima kasih banyak sudah menonton video ini dan tetap mengikuti konten-konten dari Faro Capital. Oh ya, Badis, jangan lupa juga tetap support channel kita dengan cara apa? Like, comment, dan subscribe YouTube channel Faro Capital agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan juga jangan lupa juga follow semua sosial media kita ya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!